Oke, jadi ini tentang persamaan diferensial. Persamaan diferensial ordo 1. Persamaan diferensial ordo 1. Hari ini adalah membahas tentang mempelajari atau belajar tentang persamaan diferensial ordo 1. Minggu depan belajar tentang persamaan diferensial ordo 2. Demikian. Kemudian minggu depannya lagi adalah aplikasi atau penerapan di dalam fisika. Itu 4 pertemuan persamaan diferensial. Kemudian 3 pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang analisa vektor. Demikian. Oke. Materi saya sudah terbaca? Sudah, Pak. Oke. Ini bentuknya. Ini persamaan 3.1 ini menunjukkan persamaan diferensial ordo 1, linear first order equation. Jadi persamaan diferensial ordo 1. Nah, jadi nanti kalau ordo 2 ada y double aksen, ada y aksen. Y aksen ditambah by sama dengan q. Ini perhatikan, ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial ordo 1. Persamaan diferensial ordo 1. Nah, terus kemudian ini contoh kalau bisa saja suatu saat q-nya sama dengan 0, bisa juga q tidak sama dengan 0. Ya. Ini misalnya diandaikan kalau q-nya sama dengan 0, maka diperoleh y aksen ditambah by sama dengan 0. Nanti ada bentuk-bentuk lain persamaan diferensial itu, ini harap dicatat betul, dipahami betul bentuknya ya. Mana yang dia sebagai ordo 1, ordo 2 dan sebagainya. Y aksen plus by sama dengan 0, atau sehingga kita peroleh y aksen itu bisa saya tulis dy per dx. Ya, dy per dx sama dengan min by. Saya bisa dipahami persamaan 3.2. Lalu kemudian persamaan 3.2 diselesaikan dengan integral ya. Nah, dipakai apa nih? Nah, dari sini kita pakai pola pemisahan variabel ya. Dy ketemu y. Jadi dy dibagi y sama dengan min by dx. Jadi dx-nya dilempar ke kanan, maka solusinya adalah integral dari super y dy itu adalah ln y. Ini adalah ini integral tak tentu, maka ditambah c. Nah, kalau ln y sama dengan sekian, maka y sama dengan e pangkat. E pangkat ini gitu maksudnya. Ya, y sama dengan e pangkat ini. Atau bisa saya tuliskan e pangkat min integral p dx ditambah c. Nah, kalau e pangkat itu bisa saya tambah jadi ini pangkat itu menjadi kali ya. Jumlah itu sebenarnya kali. Sebenarnya ini hasilnya adalah e pangkat min integral p dx, terus kemudian ada lagi e pangkat c ya, e pangkat c. Jadi demikian, maka bisa diperoleh. Jadi kalau dipecah nih ya, dipecah lagi menjadi titik e pangkat c. Jadi demikian kalau bentuk ini dipecah ya, e pangkat min integral p dx titik dikali e pangkat c. Tapi kalau digabung menjadi jumlah pangkat c, pangkatnya menjadi jumlah. Jadi e pangkat c-nya itu adalah a. E pangkat c itu sama dengan a. Jadi sama dengan, jadi a dikali apa kalau begitu ini integral. Nah ini ya, a sama dengan e pangkat c. Terus kita andaikan ya, ini integral p dx ini adalah i. Ini pakai perencanaan. I adalah integral p dx ya. I adalah integral p dx. Nah, nanti persamaannya menjadi y sama dengan a pangkat e pangkat i, karena i-nya tadi adalah integral p dx ya. Ada min-nya di depan. Atau dari persamaan ini y sama dengan a seper e jadinya kan, seper e pangkat i, seper e pangkat i. A dibagi e pangkat i, atau nah sehingga diperoleh e pangkat i-nya ngilang ke kiri ya, dikali, sehingga y pangkat e pangkat i sama dengan a. Ini
Mungkin masih bisa dipahami. Nah, terus kemudian ini bentuknya perhatikan ya. Y E pangkat I sama dengan A, kemudian dikembalikan lagi ke persamaan yang di atas. Ya, dikembalikan lagi, diperoleh di. Nah, ini dari persamaan ini kita cari apa namanya solusinya. Nah, ini. Jadi ini solusinya apa gitu? Ini adalah semua variabel. Semua variabel. Ini variabel, E-nya ini juga ada variabelnya juga gitu. I-nya adalah sebuah variabel, I-nya adalah sebuah variabel. Kalau kita mau selesaikan berarti pakai U kali V. Ya. U kali V kalau diturunkan hasilnya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Ini pakai solusi U aksen V ditambah V aksen U. Nah, yang pertama adalah apa? Yang pertama, E pangkat I-nya keluar, yang diturunkan Y-nya, sehingga menjadi Y aksen. Ya. Ini U aksen V yang pertama. Kemudian ditambah tadi yang keluar adalah E pangkat I, berarti sekarang yang keluar adalah Y-nya. Y-nya keluar, ya. Y-nya keluar, terus kemudian E pangkat I-nya diturunkan. Hasilnya ini. Kalau E pangkat I diturunkan itu hasilnya ini. Ya. E pangkat I tetap, kemudian ada DI per DX. Jadi demikian. Itu tadi kalau melihat dari persamaan ini sama dengan A ya tadi ya, sebenarnya sama dengan A. Tapi kita mau selesaikan yang ini saja, apa yang sebelah kiri. Terus kemudian Y pangkat ini solusinya adalah perhatikan di sini ada E pangkat I, di sini ada E pangkat I dikeluarkan. Jadi Y aksen ditambah PY. Y aksen ini apa ada Y aksen, E pangkat I-nya keluar. Apa namanya P-nya berarti apa? Ininya ya, DI per DX itu adalah P. Ini ya, DI per DX adalah P. Terus apa? Ini tetap ya kan? Terus kemudian ini tetap E pangkat I-nya di sini. Ini Y aksen tetap, ini BY tetap. Nah, ini misalnya Y aksen ditambah BY itu Y aksen ditambah BY itu adalah Q. Demikian, ya. Ada pertanyaan sampai di sini, sampai persamaan 3.8. Persamaan 3.8. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum. Pak. Ya. Izin bertanya. Untuk yang persamaan 3.7 itu kan pertamanya D per DX, terus Y E pangkat I. Nah, yang Y sama dengan Y aksen pangkat E, Y aksen E pangkat I itu pas diturunin ini apa gimana Pak maksudnya? Saya masih bingung bisa dapat Y aksen E pangkat I itu mungkin bisa dijelaskan ulang Pak. Dari oh ini. Jadi ini tadi kan kita mau selesaikan pakai UV ya kan, U aksen V ditambah V aksen U ya kan. Nah, terus kemudian berarti kan ada yang keluar ada yang masuk itu. Nah yang pertama yang keluar yang mana nih? Oh, ternyata yang keluar adalah E pangkat I yang diturunkan Y-nya gitu. Yang saya sebut keluar masuk itu adalah keluar dari turunan. Jadi yang pertama ini Y aksen E pangkat I dari mana? Karena pola pertama E pangkat I-nya keluar dulu, lalu kemudian U aksennya. Jadi di per DX itu adalah sebagai Y aksen. Jadi demikian, Mbak. Oke Pak, terima kasih. Ya, jadi pola U aksen V ditambah V aksen U. Jadi demikian. Nah, sekarang menghasilkan sebuah bentuk umum tentunya ya. Solusi dari apa namanya dari ini tadi ya, dari persamaan 3.8
persamaan 3,8 solusinya adalah ini I. Berarti kalau kita cari harga ini berarti kan yang di sini jadi integral ya kan? Jadi integral. Jadi Y pangkat E pangkat I berapa? Tinggal diintegralkan saja. Ini hasilnya. Ini juga diintegralkan. Kalau ini diintegralkan hasilnya adalah integral I E pangkat I dx ya. Dx. Ini dx-nya pindah ke kanan berarti ya. Integral. Jadi kalau dibuat saya buat gitu pakai tulisan integral di Y E pangkat I dx-nya dilempar ke kanan sama dengan I dikali E pangkat I dx. Lalu kemudian baru proses integral. Proses integral hasilnya adalah yang sebelah kiri Y pangkat Y dikali E pangkat I ya dibilang. Nah terus kemudian ini ada, makanya di sini ada dx. Kenapa di sini ada plus D? Karena integral tak tentu ya, atas bawahnya tidak ada. Atau dari persamaan ini bisa dituliskan berapakah nilai Y? Berarti Y sama dengan E pangkat I kalau dipindah ke kanan menjadi E pangkat min I. Perhatikan. Dan ini ya E pangkat min I. Maka di sini ada E pangkat min I. Di sini juga ada C-nya nanti dapat E pangkat min I juga ya. Jadi dikalikan kedua-duanya. Ya. Tapi perhatikan di sini dengan I adalah I-nya sama dengan integral PdX. Karena tadi ngambilnya dari sini tadi. Ini adalah PdX. Ya. Nah ini sampai inilah persamaan ordo 1. Persamaan diferensial ordo 1. Tapi yang metode pertama ya, nanti ada metode pasti tetap linear. Lalu, nah ini contoh soal of linear first order equation. Diperhatikan 1 ditambah x kuadrat ya. Nah, ini solusinya pakai persamaan 3,9. Mana sih persamaan 3,9? Oh ini yang di dalam kotak. Perhatikan bentuknya. Ya, persamaan 3,9 tadi diperoleh dari mana? Dari persamaan 3,8. Perhatikan. Persamaan 3,9 tadi diperoleh dari persamaan 3,8. Ya. Nah, ini perhatikan. Ya. Perhatikan bentuknya ada Y aksen ditambah BY. Itu sama dengan Q. Jadi Y aksen ditambah BY sama dengan Q. Y aksen ditambah BY sama dengan Q. Perhatikan bentuknya. Y aksen ditambah BY sama dengan Q. Ini nanti ya sebagai sebuah solusi ini sebenarnya perubahan bentuk saja ya dari 3,8 ke 3,9. Tapi sebenarnya yang mau kita dapatkan bentuk yang umum melatih juga sebelum 3,9 adalah Y aksen ditambah BY sama dengan Q. Nah ini perhatikan. Y aksen ditambah BY sama dengan Q. Ya. Karena ini judulnya kan persamaan Z1. Terus kemudian dipecah-pecah gitu kan. Y aksen ditambah BY sama dengan Q. Ini juga sama. Y aksen ditambah BY sama dengan Q. Ya kan? Ini ada soal Y aksen ditambah Y aksen ditambah BY sama dengan Q. Nggak boleh ada di depannya, nggak boleh. Nah, supaya hilang bagaimana? Semua dibagi 1 ditambah X kuadrat. Biasanya dirubah. Y aksen ditambah BY sama dengan Q. Paham ya? Ada yang mau ditanya? Halo? Halo? Belum, Pak. Oh ya. Lanjut ya. Nah, terus kemudian Y aksen ditambah BY sama dengan Q. Berarti P kita peroleh ini sebagai P-nya dong. Ya kan? Ini sebagai P-nya. 6X dibagi 1 ditambah X kuadrat sebagai P-nya. Nah, ini perhatikan P itu adalah DI per DX. Nah, ini
B itu adalah DI per DX, atau I-nya sama dengan ini. Nah, kita selesaikan hasilnya ini, kemudian E pangkat I-nya jadi berapa? Ya berarti E pangkat I adalah E pangkat I-nya tadi adalah ini. Solusinya ini. Terus kemudian lihat persamaan 3.9 baru Y pangkat II. Nah, ini dia. Y pangkat II sama dengan integral Q-nya tadi berapa? Ayo. Q-nya tadi berarti yang ini. Masuklah ini. Terus kemudian apa? E pangkat I-nya berapa tadi? Ini E pangkat I-nya. Ini. Ya kan? E pangkat I-nya. Terus kemudian apa tadi lihat? Oh, DE. Ya kan? DE. DX. Ya. C-nya nggak ada. Terus kemudian tambah D sendiri juga boleh. Terus diperoleh apa? Diselesaikan integralnya, ya, selesaikan integralnya sehingga diperoleh. Ini adalah solusi umumnya. Y sama dengan, ini dia, tidak bisa diikutin. Solusinya ini, kalau mau, kalau bisa sih saya pengen buktikan bahwa ini sama dengan ini, gitu. Ya, dari mana ya, ini dijabarkan pecah. Terus kemudian, nah ini ada lagi ini yang harus dibuktikan. Gak apa-apa, yang penting kan apa yang disampaikan kan paham. Ini yang bisa, yang pengen saya minta buktikan yang sebelah sini. Ini yang kedua, N0, N1, terus N2, ada radon, ya kan, terus kemudian ini radium, radon, perhatikan, N1 itu radium, nanti dapat lambda 1, N2 itu adalah radon, nanti dapat lambda 2. Perhatikan, berarti nanti ada lambda 1, ada lambda 2, ya, lambda 1 radon, radium, lambda 2-nya adalah radon. Kemudian Dn1 dibagi dt sekian, maka N1 sama dengan ini saya pikir semua bisa memahami dari ini. Nanti dt dipindah ke kanan aja, ya, dt dipindah ke kanan, N1-nya pindah, jadi tukar tempat, dt-nya ke kanan, N1-nya ke kiri, ke bawah, sehingga diperoleh ln, ya, ln n sama dengan E pangkat lambda T, atau N, nanti ada N, N-nya sebelah kiri, N1 sama dengan N0, ini bisa juga dibuktikan. Oke, terus kemudian, tapi untuk apa namanya, tadi yang kedua tadi apa namanya? Radon, ya, radon ini adalah dua-duanya masuk di dalam. Di sini perhatikan nih, the rate at which radon is being created, ya, dia meng-create dari radium, jadi dari peluruan radium, jadi radium itu meluruh menjadi radon. Jadi demikian maksudnya. Oleh karena itu lambda 1 ketika masuk ke radon itu lambda 1-nya masih ke itu, karena berasal dari radium. Jadi demikian, sehingga diperoleh Dn2 per dt itu sama dengan lambda 1 N1 dikurang lambda 2 N2. Ini yang lambda 2 N2 ini miliknya radon itu sendiri. Tapi kenapa di sini lambda 1 N1 masuk? Karena radon diperoleh dari peluruan radium. Jadi demikian. Sehingga diperoleh Dn2 per dt, ya kan? Ini pindah ke kiri plus lambda 2 N2 sama dengan lambda 1 N1. Lambda 1-nya berapa tadi? Tetap. Terus kemudian N1-nya berapa tadi?
Nah, ya, terus kemudian ini mau diselesaikan nih dengan apa namanya? Dengan model di atas, ya, dengan model di atas. Ini mau diselesaikan dengan model di atas. Ini silahkan dipelajari apa namanya? Di sini jadi tugas apanya di pembuktian aja. Apa namanya langsung soalnya buktikan saja, jadi tidak mengerjakan soal. Kemudian ini nanti tugas tidak perlu dikerjakan, sebagai tugas saja, latihan soalnya yang buktikan saja. Kemudian ini adalah persamaan diferensial linear ordo 1, ya kan? Persamaan diferensial ordo 1, tapi model yang lain, bentuknya lain. Bentuknya macam-macam, ya. Kalau tadi Y aksen ditambah BY sama dengan Q. Sekarang bentuknya adalah Y aksen ditambah BY sama dengan Q dikali Y pangkat N. Tuh bentuknya akan beda lagi. Y pangkat N-nya nggak ada lagi. Y pangkat N-nya 1. Kalau tadi sekarang Y pangkat N-nya ada. Bentuknya perhatikan, bentuknya banyak nanti. Nah, ini adalah bentuk Bernoulli seperti ini. Ya, Y aksen ditambah BY sama dengan Q Y pangkat N. Pak nanti kalau mengerjakan soal bagaimana ya, diperhatikan bentuknya, dia mengikuti yang di atas atau mengikuti yang Bernoulli. Demikian. Kalau bentuknya Bernoulli, solusinya seperti ini. Jadi ya saya nanti diikuti di sini, ini pakai permisalan Z sama dengan Y pangkat 1 meter. Z-nya. Jadi di mana P dan Q adalah sebuah fungsi X. Ya, sebuah fungsi P dan Q adalah sebuah fungsi X. Nah, ini yang disebut dengan persamaan Bernoulli. Sehingga bisa kita kerjakan, digabung menjadi Y, Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Ya, 1 min N. Nih, di sini ada Y, di sini ada Y. Ya, di sini ada Y dikumpulkan. Demikian maksudnya. Dikumpulkan sehingga diperoleh Y pangkat 1 min N. Atau dari sini diturunkan Z aksen sama dengan ini pakai pola perubahan variabel. Ini change of variable. Perubahan variabel dari Y ke Z. Dari Y ke Z. Perhatikan. Ya. Di sini ada Z, ada Z aksen. Kenapa? Karena di sini ada Y aksen. Nah, terus kemudian inilah hasilnya. Ya. Inilah hasilnya perubahan variabel dari Y ke Z. Nah, saya pikir bisa diikuti ya. Jadi ini tinggal, kalau ini nanti dipecah juga, jadi Z sama dengan dipecah, Y dikali apa? Y pangkat 1 dikali Y pangkat min N, ya, Y pangkat min N. Y pangkat min N itu sama dengan seper Y pangkat N, seper Y pangkat N. Jadi demikian. Sehingga di sini makanya di sini ada diperoleh 1 min N, terus kemudian B Y 1 min N. Di sini Z-nya ya, Z-nya satu. Di sini ada 1 min N-nya, perhatikan. Terus kemudian apa lagi? Nah ini Y pangkat N-nya berapa? Di sini Y-nya nanti dicari ya. Terus kemudian makanya di sini ada Z ya. Di sini ada Z. Lalu kemudian diperoleh di sini Y-nya berapa dari sini? Y-nya berapa dari sini? Y-nya berapa? Nah, Y berarti Z ya kan dikali Y pangkat N. Itu demikian. Terus kemudian ini eksak itu berarti sama saja ya. Eksak ini 2P per 2Y sama dengan ini P, di sini ada P 2F per 2X, P-nya, Q-nya adalah 2F per 2Y. Nah, perhatikan, ini kalau dijumlah ya 2F per 2X ditambah 2F per 2Y. 2F per 2X kali DX, 2F per 2Y kali DY sama dengan 2F. Nah, maka di sini ada DY-nya.
ya, do f per do x, ini persamaan ini umumnya dulu ya, do f per do x kali dx ditambah do f per do y kali dy itu sama dengan df, diferensial total dari f, ya. Atau bisa saya tuliskan p dx tambah i dy sama dengan df, atau sehingga p dx tambah i dy sama dengan 0 kalau tidak ada, kalau f-nya tetap. Kalau f-nya tetap maka df-nya 0. F-nya tetap, ya. Kalau F-nya tetap maka df-nya 0, dia diperoleh. Ini juga sama perhatikan, ya. So, F-nya tetap, F x, y-nya konstan, sehingga diperoleh. Ini contoh soal untuk persamaan diferensial eksak, ya. Persamaan diferensial eksak, diferensialnya nggak dituliskan. Q dy min y dx sama dengan 0, ya. Terus kemudian Q x dy min y dx, ya. Terus kemudian ini dari persamaan 4.4 perhatikan diperoleh ini. Ini persamaan homogen. Nah, ini bentuknya perhatikan p x p dx ditambah q dy sama dengan 0. Ini hampir sama seperti yang yang eksak tadi, yang eksak. Maka di sini makanya pembahasannya adalah beruntun. P x, y dx ditambah q x, y dy sama dengan 0. Nah, terus kemudian diselesaikan terus, maka diperoleh. Dan ya, silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan via WA Group sambil jalan. Nah, untuk latihan soalnya, maka yang bisa dikerjakan adalah buktikan dulu aja. Buktikan, nanti kalau udah terbukti silakan dikirim. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada kalau ada yang masih mau ditanyakan sambil berjalan via WA Group. Semoga saya nanti ada waktu-waktu untuk bisa menjawab apa yang mau ditanyakan itu, ya. Terutama yang buktikan, terus kemudian kalau ada latihan soal yang mau ditanyakan, kalau ada soal nanti tugas-tugas yang akan dikerjakan, kalau ada yang masih ditanyakan dalam rangka mengerjakan tugas, silakan disampaikan melalui WA Group. Semoga saya bisa menjawab dengan segera. Baik, nah akhiri selamat belajar. Selanjutnya jangan lupa sebelum tadi mengerjakan pembuktian tadi, latihan presensi dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Maaf mau tanya. Tugas teknologi pembelajaran Ki, yang itu toh Google Classroom itu toh. Waduh,